Nomornya catat baik-baik, 76, 7-nya 5 kali. 77 777 656. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati para asatiz, guru-guru kita, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda sekalian, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya hadis, mungkin lain cetakan buku, lain penomorannya, karena nomor itu datang belakangan, bukan Imam Nawawi yang membuat. Hadis yang ke-19 dari Zir bin Hubaish, kata dia, ataitu Safwan bin Asal, saya datang menjumpai Safwan. Safwan ini sahabat Nabi SAW. Yang datang menjumpai Safwan ini tabi'in. Kalau jumpa sama Nabi namanya sahabat Nabi. Makanya kalau ada ustadz mengatakan Aisyah itu sahabat Nabi, salah Pak Ustadz. Aisyah itu istri Nabi. Menurut ilmu hadis, siapa yang jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan muslim, maka dia sahabat Nabi. Jumpa sama Nabi tapi tak percaya sama Nabi, bukan sahabat Nabi. Siapa namanya? Abu Lahab. Hidup sezaman dengan Nabi, tak jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tidak sahabat Nabi. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tinggal di Yaman. Kata Nabi, nanti kalau datang Uwais Al-Qarni kemari, minta kalian doa sama dia, doanya makbul. Tapi dia tak perang dengan engkau, tak sama dengan engkau ya Rasulullah. Rupanya dia menjaga emaknya di sana. Setelah meninggal emaknya baru dia datang, Nabi sudah meninggal. Maka dia tak masuk dalam golongan sahabat Nabi. Dia masuk dalam golongan tabi'in. Nah, ini berjumpa dengan Nabi, walaupun hanya biji matanya menengok dari jauh. Waktu haji wada, sahabat-sahabat yang jauh datang, itulah dia pertama kali menengok Nabi. Setelah itu dia pun pulang kampung, masuk dalam golongan sahabat Nabi. Yang hadir nih sahabat UAS. Kalau anda mengaku sahabat Nabi, sosek, jadi tak jumpa dengan Nabi. Jadi tabi'in dulu datang menjumpai sahabat Nabi, mau bertanya tentang Nabi. Apa yang mau ditanyakannya? As'aluhu anil mashi alal khuffain. Aku mau bertanya kepada Safwan radhiyallahu an tentang hukum mengusap khuf. Siapa yang punya khuf? Khuf ini bentuknya macam kaos kaki, terbuat dari kulit, pakai kancing, tertutup mata kaki. Payah membayangkannya Pak Ustaz. Tulis saja di Google khuf. Habis pula paket. Alif lam kha fa. Alif lam kha fa. Enter. Tulis enter. Khuf namanya. Dari kulit, tak bertapak, sampai mata kaki berkancing. Mereknya Pak Ustaz, tak pula cerita merek ini. Terserahlah. Jadi kalau hanya sekedar di bawah mata kaki tidak khuf. Kalau kain tipis tidak khuf. Dia mesti dari kulit. Khuf. Jadi Zir bin Hubaish datang menjumpai Safwan, mau bertanya tentang masalah apa hukum mengusap khuf. Datanglah Safwan bertanya, Maja abika ya Zir? Maja abika ya Zir? Kau datang ada urusan apa Zir? Kalau bahasa kampung awak, what do you want? Faqultu, kata Zir, ibtigha al-ilm, aku mau nyari ilmu. Maja abika,
Jadi kita sambil baca hadis ini bisa juga pakai bahasa Arab. Kalau jumpa datang kawan, ma ja'abika. Ma apo, ja datang, bika denganmu. Ma ja'abika, mau apa? Yang paling pendek bahasa ma ja'abika, aga. Ma ja'abika, ibtigha al-ilm, aku mau cari ilmu. Faqala, kata Safwan, innal malaikata, malaikat tada'u ajnihataha, meletakkan sayap-sayapnya. Malaikat meletakkan sayapnya li talibil ilmi, kepada penuntut ilmu. Yang datang subuh ini, malaikat tak meletakkan sayapnya ke saya, karena saya tak menuntut ilmu. Tapi malaikat meletakkan sayapnya kepada semua penuntut ilmu yang datang. Makanya datang saya keluar rumah tadi tidak untuk niat yang lain kecuali niat untuk menuntut ilmu. Saya datang kemari dengan niat menuntut ilmu. Menuntut ilmu tak mesti kepada guru. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di jalan itu dia mendapat ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan ke surga. Maka setiap keluar rumah niatnya untuk menuntut. Siapa yang keluar rumah meniat menuntut ilmu, malaikat mengepakkan sayapnya. Jadi malaikat itu bersayap, Pak Ustaz. Ya. Siapa menyebut? Allah. Uli ajnihatin, makhluk bersayap, masna 2 sayap, wasulasa 3 sayap, waruba 4 sayap. Kita tak pernah nengok malaikat. Dan andai dia datang, kita belum tentu tahu. Belum tentu kita kenal itu malaikat. Sedang sahabat Nabi tak tahu kalau itu malaikat. Datang seorang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi orang di daerah situ tak ada yang kenal. Bertanya kepada Nabi tentang iman, Islam, ihsan, tanda hari kiamat. 4 ditanyakannya. Setelah selesai pergi dia. Nabi bertanya ke Umar, Umar, ya, tahu kau siapa tadi yang datang? Enggak. Itulah malaikat, kata Nabi. Umar bin Khattab tak tahu itu malaikat. Bisa pula ada orang rimba panjang tahu malaikat. Datang malaikat maut menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamu alayka. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim bertanya, man anta, siapa engkau? Nabi Ibrahim tak tahu. Kata dia, ana malakul maut, aku malaikat maut. Karena malaikat bisa berubah-ubah bentuknya. Waktu datang dia di Gua Hira memeluk Nabi Muhammad SAW, lain bentuknya. Waktu Nabi pulang duduk di antara langit dan bumi di atas kursi, lain bentuknya. Waktu jumpa, waktu Isra Mi'raj, lain bentuknya. Bisa dia merubah. Kita tidak dijumpainya dalam bentuk fisik, tapi dikepakkannya sayapnya ridha. Ridha artinya dia senang bima yatlub, senang menengok orang menuntut ilmu. Jadi kalau mau selalu disenangi malaikat, maka jangan pernah berhenti menuntut. Bangun subuh kemari dilindungi malaikat. Dari sini nanti ke kampus, begitu juga. Dari kampus nanti balik ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musola, ke rumah. Dari rumah nanti pula pengajian asar, dari asar pengajian malam, dari malam pengajian, sampailah pulang tidur. Dan tidurnya pun dijaga malaikat, karena sebelum tidur itu membaca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau dijaga malaikat, kenapa dia mati juga Pak Ustaz? Mati ini bukan masalah dijaga tak dijaga malaikat. Sahabat Nabi pun mati. Kita ingin supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Innahu qad hakka fi sadri, kata si Zir yang bertanya kepada Safwan. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Fi sadri, di dadaku. Dada sebelah mana? Kanan, kiri. Kiri, di jantung. Ustaz Somad, ada yang mau saya tanyakan ini. Kenapa? Ada yang mengganjal di hati saya. Apa yang mengganjal itu? Ring. Berarti tidak ditanam cincin dalam. Ada yang ingin saya tanyakan. Tentang apa? Al-mas'u alal khuffain. Bagaimana hukumnya mengusap khuf? Masih ingat khuf? Macam kaos kaki, terbuat dari kulit, tertutup mata kaki, tidak berlubang, tidak bertapak. Apa hukumnya mengusap khuf?
ba'dal ghaid wal baul. Ba'dal ghaid setelah BAB. Ba'dal baul, baul ni sesudah buang air kecil. Wa kunta mar'an min ashabin nabi, engkau kan sahabat nabi. Faji'tu as'aluka, karena kau sahabat nabi, pernah hidup dengan nabi, pernah berjalan sama nabi, pernah belajar hadis ke nabi, maka aku datang bertanya kepada engkau. Jadi kalau habis subuh tadi, habis berwuduk tadi, pakai habis subuh tadi, habis wuduk tadi pakai khuf, maka boleh kalau kita mukim di sini sehari semalam. Dari mulai habis subuh tadi pakai khuf, khuf tadi tak dibuka sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib, sampai subuh besok. Nanti waktu zuhur berwuduknya siram muka, siram tangan sampai siku, usap kepala, usap telinga. Ingat, muka basuh, tangan basuh, tapi kepala sama telinga tak dibasuh. Muka basuh, tangan basuh, kalau kepala usap. Jangan bilang sapu. Kepala disapu gitu. Itu bahasa Melayu. Yang mendengar orang Jawa, disapunya kepala. Kepala diusap, telinga pun diusap, basahkan tangan, diusap. Kaki bagaimana? Kaki apakah dibasuh atau diusap? Kaki dibasuh. Tapi kalau awak pakai khuf tadi, maka kaki tidak dibasuh, tapi diusap. Anggap ajalah ini pakai khuf ya. Anggap sekarang ini pakai khuf. Setelah kumur-kumur, istinsya, masuk air ke hidung, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, usap telinga. Pas giliran kaki, dibasahkan tangan. Setelah dibasahkan, diusap bagian atas. Anggaplah kaki saya ini ada khufnya. Jangan kalian khawatir, saya ini pakai celana panjang. Nah, diusap bagian atasnya. Tapaknya tidak, bagian atasnya jadi usap. Namanya mengusap khuf. Yang ditanyakan ya, kalau BAB atau buang air kecil, khuf ini perlu dibuka atau tidak? Ada yang mengganjal di hatiku, mengusap khuf habis buang air besar ke toilet, tak dibukanya. Apakah masih berlaku hukum khuf tadi? Kita mungkin di sini belum pernah pakai, karena memang kita tak perlu pakai khuf. Tapi kalau di Makkah, di Madinah, berangkat umrah bulan Januari, sedang dingin-dinginnya, tak pula ada air panas, maka pakai khuf ini yang paling enak, supaya kaki tak kena air. Kalau kita musafir 3 hari 3 malam. Kalau kita mukim sehari semalam. Kalau kita mukim tak pergi, khuf itu tak usah dibuka sehari semalam. Nanti wuduknya usap aja, sapu aja. Tapi kalau kita musafir 3 hari 3 malam. Nah, bagaimana kalau kita ke toilet, buang air besar, buang air kecil? Apakah masih berlaku hukum tadi atau batal? Wa kunta mar'an, kau kan sahabat Nabi, makanya aku bertanya kepada engkau, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an? Apa pernah kau dengar dari Nabi tentang masalah ini? Syai'an, sikit. Tak banyak, sikit. Kata Safwan, na'am. Apa arti na'am? Ya. Kana ya'muruna idza kunna safaran. Nabi menyuruh kami kalau kami musafir atau musafirin. Kalau kami dalam keadaan safar, nama perjalanannya itu safar. Orang yang safar itu namanya musafir. Bapak Ibu ada yang safar? Enggak ada Pak, yang ada Mahmud. Mohon maaf Pak Mahmud. Maksud safar itu orang yang dalam perjalanan. Orangnya namanya musafir. Anda tahu nanti ada yang tanya, man fikum safar? Siapa yang safar? Maksudnya siapa yang musafir? Allah nanzi'a khifafana,
kalau kita musafir jangan buka khuf itu. Jangan dibuka. Salasata ayyamin, 3 hari, walayaliyahunna, 3 malam. 3 hari 3 malam. 24 jam kali 3. Illa min janabatin, kecuali kalau junub. Habis subuh pakai khuf, lanjutkan perjalanan sampai suami istri, sampai keluar kota. Rencana 3 hari 3 malam nih mau pakai khuf ini, tiba-tiba dia maaf cakap berhubungan, atau perempuan dia pun haid, maka dilepasnya lah khufnya tadi. Lakin min ghaitin au balin au naumin, tapi kalau sebabnya cuman karena 3, ghaitin buang air besar, baulin buang air kecil, naumin tidur, maka tidak perlu dibuka dan berlakulah boleh mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Kalau pakai waw, khauf, takut. Khuf ini tak pakai waw, khuf. Wa amanahum min khauf, artinya takut. Tapi kalau yang sepatu khuf tadi disebut dia dengan khuf. Ustadz, kami kuliah ke kampus, lalu kemudian kami pakai kaos kaki. Bolehkah kami sapu aja, kami usap aja kaos kaki kami itu? Kok kampus nih menwa pula tuh. Kan payah membuka kaos kaki ini, tebal, terikat-ikat dengan celana. Bolehkah kami usap? Kalau kaos kakinya sangat tebal, hampir-hampir menyerupai khuf dan fungsinya sama macam khuf, maka bisa. Disebut dia namanya masul jawrabain, mengusap jawrab. Jawrab kaos kaki tebal. Tapi kalau cuman kaos kaki tipis 5.500, tak berlaku hukum. Ragu-ragu Pak Ustadz, kaos kaki ini tebal apa tipis? Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Apalagi di tempat kita. Tempat kita inilah cuaca yang paling enak. Bulan Januari, Desember, Januari, Mesir 5 derajat Celcius sampai -5. Sebelum ujian itu pergi ke kampus pakai sarung tangan, kaos, sarung kaki, baju. Pertama kaos dalam, yang kedua kaos panjang, yang ketiga kemeja, yang keempat jaket. Tahan seminggu tak mandi. Orang Afrika, orang Arab, tapi kita karena udah terbiasa dari kecil mandi, tetap juga mandi musim dingin. Kita karena udah dari kecil ini terbiasa mandi sehari 2 kali. Walaupun di luar negeri kalau tak mandi rasa berpasir badan. Tapi orang-orang itu enak aja deh, Mak. Saya satu asrama sama orang lah pokoknya. Tapi bukan orang kita. Mereka habis main bola, berkeringat, cucinya muka pakai anduk. Nah, tak tahan saya sekamar sama orang, bawa kepinding. Kalau udah bulan Agustus di Maroko, balik kampung lah ini anak-anak. Orang-orang yang dekat balik kampung. Saya orang Indonesia tak balik, ongkos mahal. Semua mahasiswa yang tak balik disatukan dalam satu asrama. Nasiblah takdir baik, takdir buruk. Satu kamar 2 orang. Sekamarlah sama geng ini. Oh, sebulan ke kamar tuh cuman ganti pakaian aja, tak sanggup. Jadi yang paling bersih di dunia ini kita ini orang iklim tropis. Pagi mandi, siang mandi, sore mandi, malam mandi. Makan gitu juga, pagi makan, siang makan, sore makan. Badan tak bisa besar. Sampai orang Afrika, orang Arab tuh heran nengok kita mandi. Kok mandi?
Orang kita ini paling bersih. Nah, jadi betullah datangnya Nabi itu liutammima makarimal akhlak. Kalau sekedar mengajarkan mandi, kita lebih sering mandi. Maka kedatangan Nabi ke kita, ajaran Islam ini adalah menyempurnakan akhlak. Dan puncak daripada akhlak adalah tauhid, la ilaha illallah. Itu yang nenek moyang kita tak tahu. Kalau sekedar pakai tangan kanan, lebih sering kita pakai tangan kanan. Orang Mesir kalau membalikkan duit masih pakai tangan kiri. Kalau ngasih barang tangan kiri. Kalau kita minta hatli kub, give me a cup. Kub ini bahasa Arabnya kub, bahasa Inggrisnya cup. Cup waw ba, kub. Bahasa Inggrisnya cup, cup. Kasihkan saya gelas tuh. Mereka biasa aja kasih tangan kiri. Nah, katanya. Kita pun kita ambil pula pakai tangan kiri. Cobalah tes anak-anak, anak TK, anak SD. Anak TK, anak SD, suruh dia pegang pakai tangan kanan. Pegang tanganmu pena pakai tangan kanan. Dia coba kasih dia ini. Nah, pasti otomatis dipindahkan yang ini kemari. Ya, udah otomatis bahwa kita pantang pakai tangan kiri. Jadi kedatangan Islam ke tempat kita meluruskan tauhid akidah. Buang air besar, buang air kecil, tidur tak perlu dibuka. Bagaimana kalau dibukanya? Batal. Kalau dibuka mesti siram. Tapi kalau dipakai hanya diusap saja. Siapa yang mau ngetes pakai khuf, balik dari sini cari khuf di Pekanbaru. Tempat jual jubah, tempat jual kurma, anggur, hadiah haji dan umroh, itu ada jual khuf. Yang punya khuf angkat tangan. Titip sama Ustaz, beliau akan pergi umroh. Tak belikan khuf. Titip pakai duit. Banyak orang titip ya Ustaz, iya.